Sekarang kita masuk pada sesi pertanyaan netizen. Wah, jadi ini pertanyaan dari followersnya Natuna Production. Jumlah followersnya itu sekitar 5.550.055 rupiah. Rupiah orang. You find your way back home. Ada pertanyaan dari netizen ya. Netizen ini adalah followersnya dari Natuna Production. Jadi Natuna Production itu punya followers yang sangat banyak sekali ya. Saking banyaknya nggak bisa ngitung. Nah, jadi dan semalam kemarin sore lah, kira-kira pukul 5 kita posting di IG akan akan berbincang-bincang dengan Acha. Kemudian kita minta untuk memberikan pertanyaan kepada Acha. Maka terkumpullah 1.555.678 pertanyaan. Itu betul kan ya? Jadi banyak sekali pertanyaannya. Nah, dari yang segitu, Cah, kita pilah. Kita ambil 50%-nya, Cah. Sekitar 500-an sekian lah pertanyaan. Ini betul nih. Dari yang 500-an tadi, karena nggak bermutu, kita ambil satu. Dari 1.000 tadi. Oke. Pertanyaannya adalah dari Aska Nahya. Pernah nangis nggak pas latihan? Terus apa yang paling sulit dikuasai buat mahir di pingpong? Jadi pernah nangis nggak pas latihan? Pernah, sering. Sering, kenapa? Aku tuh orangnya kalau misalnya latihan, setiap latihan tuh pasti kayak aku latihannya harus dapat nih, kalau nggak dapat nangis. Gitu. Kayak anak kecil kamu tuh. Iya. Tapi nggak apa-apa, daripada kita setiap latihan kayak nggak ada yang latihan gini-gini aja, ya nggak sih? Setiap kali latihan ada yang ingin kamu capai, ketika hal itu tidak tercapai kamu nangis. Itu nangis yang bermanfaat. Daripada kita setiap latihan ngopi kayak dulu. Minum aja. Oke. Pertanyaan yang kedua, masih dengan orang yang sama deh. Terus apa yang paling sulit dikuasai buat mahir di pingpong? Sulit. Menguasai apa? Menguasai lapangan, menguasai toko gemilang, atau menguasai apa? Atau menguasai harta warisan, gimana nih? Menguasai pingpong tuh banyak loh. Tekniknya banyak. Jadi yang paling sulit banget. Acha kuasai apa? Atau sudah dikuasai semua? Udah semua. Udah semua? Udah. Yang paling lama kamu kuasai apa? Backhand. Backhand itu apa? Back belakang, hand tangan belakang ini. Coba anda tuh. Backhand gimana? Gini. Gini yang di belakang, ini kan di depan. Ini. Ya. Emang mukul pakai ini? Ya enggak. Ecek-eceknya backhand. Oh gitu. Jadi backhand teman-teman. Teman-teman tadi Aska ya. Aska jadi backhand Aska. Kau dengar itu. Backhand Aska. Kemudian tadi yang dia nangis pas latihan itu ada. Jadi ketika dia nggak mencapai tujuannya maka dia akan nangis. Oke, itu keren. Nah, kemudian kita masuk kepada fakta dan opini. Fakta dan opini ini kita ambil dari beberapa simpatisan kita di YouTubers, subscriber kita itu. Jadi subscriber kita hari ini itu sudah jutaan subscriber, dia ngirim pesan lewat email. Fakta atau opini? Oke, Acha boleh jawab fakta atau opini aja ya. Kalau Acha mau terangkan boleh terangkan, kalau enggak apa-apa. Kalau marah silakan pulang. Oke, yang pertama adalah suka nonton drakor dan fans sama BTS, betul nggak? Enggak. Drakor tahu? Tahu. Apa drakor? Drama Korea kan? Iya, drama Korea. Drama Korea berarti nggak suka drama Korea? Enggak. Yang bikin siapa ini? Berarti yang suka itu film India suka? Enggak suka juga. Nggak suka film? Suka action. Action.
Berarti suka dengan aktor-aktor action. Betul kan? Suka nonton aja. Aktornya nggak suka? Enggak. Aktrisnya nggak suka? Jackie Chan suka? Enggak. Jet Li suka? Nggak suka juga? Enggak. Aktor action siapa ya? Bruce Lee? Oh, bukan. Bruce Lee itu zaman dahulu kala itu. Kalau zaman sekarang tuh film action itu situ. Siapa namanya? Saya nggak tahu juga. Kalau fansnya BTS betul nggak? Enggak. BTS itu apa? Boy band asal mana tuh? Korea juga? Iya. Berarti nggak suka yang berbau Korea? Enggak. Subscribernya nggak jelas kayaknya. Fakta atau opini mau pindah dari tenis meja ke tenis lapangan? Betul? Salah juga? Opini ya? Opini. Aduh. Apa? Ini subscribernya kacau ini. Ini betul-betul subscriber apa enggak sebenarnya ya? Jadi enggak ya? Enggak pernah ingin pindah. Oke. Dari tenis meja ke pingpong pernah ingin pindah? Sama. Oke. Fakta atau opini? Saya dengar bapak kamu itu hobi mancing dan kamu pernah ikut ayah kamu mancing dan kamu nyemplung ke laut. Betul-betul kan nih? Enggak. Enggak ya? Wah, ini subscriber parah ini subscriber ini. Aduh. Fakta atau opini? Yang terakhir. Punya banyak fans. Nah, ini kayaknya Fans Enggak, tahu fans? tahu. Mobil itu. Tapi panjang itu. Fans penggemar. kalau nggak tahu kalau fans, tapi kalau banyak kenalan banyak. Nggak kenal banyak, tapi nggak ngefans gitu. Kurang ajar kali dia. Kenal aja ngefans enggak. Aduh. Jadi dia sering kenalan. Iya. Banyak orang yang mau berteman. Tapi bukan fans. Bukan. Kau dari mana kamu? Bukan dia nggak fans. Jangan dia ngefans. Nggak tahu lah, dia nggak ada bilang. Dia nggak bilang. Berarti harus bilang dulu ya. Iyalah. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut nih ngomong. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ngobrol dengan Acha, biar kita makin semangat. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Oke Acha, berikutnya penonton itu kemarin ada yang nyamperin saya, Acha. Kok penonton nyamperin saya? Emang dia keluar dari layar, Pak? Ada seseorang, dia sangat ingin mengetahui siapa sih influencer dari seorang Acha. Influencernya siapa? Tahu influencer? Tahu. Bukan influenza ya? Influenza bersin. Influencernya Influencer. Orang David Beckham, bukan? David Jacob. David Jacob itu siapa? Dia pemain tenis meja difabel. David Jacob, jago dia main. Jago. Yang membuat kamu suka apakah karena dia jago atau karena dia difabel? Karena ya dia bisa buktiin gitu kayak. Dia bisa buktiin dengan keterbatasan dia tetap main dia bisa, tenis meja. Oke. Keren sekali ya, nak. Keren. Difabel tapi jago main tenis meja. Saya gini-gininya nggak bisa main tenis meja. Smashnya ke sana, larinya ke sana. Ini ke sana gitu. Jadi orang dia difabelnya dalam kategori apa? Cuman apa ya? Nggak tahu. Tangannya. Orang mana? Orang nggak tahu orang mana. Indonesia. Orang Indonesia. Tadi Acha influencernya adalah David Jacob tadi, seorang pemain tenis meja walaupun dia seorang yang difabel. Oke, jadi dengan keterbatasan semua orang bisa dengan keterbatasan kita mengharapkan semua orang bisa berbuat atau menunjukkan kemampuan dia. Jadi jangan menjadi alasan ya, nak. Iya. Kalau orang yang difabel aja bisa, kita kenapa nggak bisa? Iya. Gitu. Oke. Nah, orang yang paling berjasa dalam hidup Acha siapa? Ayah saya. Ayah, kenapa ayah? Ayah itu kan suka mancing. Kak, dari awal kenal tenis meja. Kirain kenal ayah tadi. Ayah tenis meja, ayah saya paling berjasa. Antar jemput. Bukan berjasa itu. Kamu harus bayarin ongkosnya. Jadi antar jemput, ngurus ini itu. Pokoknya kayak kasih semangat terus sampai sekarang. Jadi ayah itu support ngantar-ngantar ketika kamu tanding. Pas pertama kali sebelum masuk PPLP itu. Berarti suka ngantar-ngantar ya. Semuanya lah. Dulu ya iyalah diantar anak gadis, diantar lah sama ayahnya. Dulu enggak lah. Latihan diantar, pulang latihan dijemput gitu. Iya.
anak ayah kasih semangat terus. Dulu tuh pernah kayak pengen berhenti. di semangat ayah. Ya. Nanti ayah ini tahunan nanti ya. Ayah, kenapa ayah bisa membiarkan anak ayah yang gadis ini jadi pemain tenis meja? Jadi kan namanya olahraga aja. Biasanya kalau olahraga itu ya, kalau laki-laki itu biasa. Tapi kalau perempuan biasanya orang tua tuh agak gimana gitu ya, melepas anak perempuan jadi atlet itu susah. Jadi apa yang membuat ayah itu mensupport Acha untuk jadi atlet? Dia pernah cerita nggak alasannya apa? Ya, karena ya biar ada yang dibanggain dari Acha sendiri. Jangan-jangan dia dulu juga pengen jadi atlet? Ya kayaknya lah. Jadi Ya, kayaknya dioper ya. dioper ke anaknya berarti. Nah, setelah ada hal menarik dari keluarga Acha ini. Kalau penonton pengen tahu, nah yang di depannya juga nggak tahu nih. Nah, ada hal yang menarik, Ca. Saya masih ingat dengan seseorang, almarhumnya kakak Acha. Kan dia nggak tahu dia kan. Jadi Acha itu punya kakak, namanya Laura. Iya. Laura itu meninggalnya di usia yang sangat muda, ya kan? Waktu itu dia kuliah di Jakarta. Serius? Ya, seberapa dekat Acha dengan Laura? Dekat sekali. Dekat. Kalau nggak salah waktu dulu itu sering boncengan ya, nah. Boncengan pakai Vespa berdua-dua kan? Iya. Sekarang dia boncengan berdua-dua sama adiknya si Malaysia. Aisyah ya. Jadi Laura itu orangnya seperti apa aja? Apa hal yang paling Acha yang paling Acha selalu ingat? Gini, ketika Acha melakukan sesuatu, Acha ingat dia. Kenapa? Pada saat apa? Pada saat di rumah kan sepi. Berarti kalau gitu. di rumah ingat terus dia? Iyalah. Biasa kan kalau dulu SMP dia yang ngantar kan, ngantar sekolah. Laura yang ngantar. Jadi setelah dia pun kan keadaannya pas sudah di kuliah. Iya. Ya kan pas dia kuliah kan? Iya. Kan SMP masih ngumpul di sini. Oh gitu. Jadi di rumah memang sulit melupakan kehadiran dia. Iya. Apalagi kamarnya kan sebelahan, kosong. Sebelahan. Biasa. Berarti sampai sekarang kosong kamarnya? Kosong. Oh. Dia gimana? Punya Dia atlet juga dulu. atlet juga? Suka main tenis meja? Enggak, dia kan tomboy, main futsal, Iya ya. main silat. Tapi dia baik sama kamu ya? Baik. Antar pergi pakai Vespa berdua ya? Iya. Itu Vespa apa skuter? Saya bingung nggak ya? Vespa. Vespa berdua sama dia. Tapi berat ya. Iya. 17 tahun baru dia. Iya, Itu aja lagi di PPLP juga. Soalnya nggak tahu. ketika itu Acha ikut Ikut langsung ke Jakarta. langsung ke Jakarta. Berarti mengantar dia ke Iya, pemakaman. langsung kan jam 10 meninggalnya. Terus siangnya langsung Sriwijaya, langsung jam malam lah nyampe juga. Langsung besoknya sih dikuburnya. Iya. Saya juga nggak nyangka dengan berita itu. Iyalah, Iya, nggak ada soalnya, sakit, nggak ada tiba-tiba ada berita seperti itu ketabrak, kan. Iya. nggak ada apa-apa. Iya. Ajal ya, nggak ada Iya, yang tahu ajal. ya. Oke, jam berapa sekarang? Belum. Udah berapa menit? Masih ada yang mau ditanya nggak nih? Kakak itu kayaknya sering di warung semua. Iya. Ada yang kurang gitu. Saya pikir ini udah beda kan besar kan. Memang agak Ini mau nanya apa lagi nih? Oke, habis. Udah berapa menit? Cukup? 38 menit, oke. 38? Hah? Nggak ada, lagi tidur. Tiba-tiba nggak ada sakit. Lagi tidur. Iya. Siapa yang nggak kejar? Kalau sakit pasti papa bawa kemana-mana kan. Kalau kirain mama pertama ditelepon tuh
Laura udah nggak ada. Kirain tabrak. Biasa kan Jakarta kan tabrak kan? Enggak. Lagi tidur. Posisi Jakarta. Jakarta tempat nenek. Tempat ini. Orang rumah keluarga di sini semua. Di ibu misalnya. Nggak ada. Mama papa di Ranai, Aca di Batam. Jadi pas dia tahu dikabarin langsung berangkat semua lah Aca dari Batam. Kejut siapa ndak kejut. 17 tahun baru. Si muda. Udah. Nanya apa lagi? Cukup. Closing nih. Aduh. Jadi susah closingnya kalau kayak gini. Di ujung-ujungnya malah sedih. Lagi. Yang penting apa? Iya, tomboy. Itu kan makanya dia di pesantren. SMP kan pesantren dia. Tomboy dia, 3 tahun pesantren kan di Bogor, SMA di Man di sini. Udah berkurang lah. Tomboy kali. Closing? Oke teman-teman, kita doakan bersama ya, semoga almarhumnya Laura, kakaknya dari Aca, bisa tenang dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Nah, demikian ngompres kita hari ini. Semoga dari cerita yang singkat ini bisa kita ambil pelajarannya. Bagaimana seorang Aca ini. Saya di awalnya juga tidak menyangka kalau dia ini ternyata berkompetisinya malah sesama orang-orang tenis meja dari berbagai belahan dunia. Jadi saya tidak menyangka sampai di situ. Nah, jadi yang satu hal yang menarik adalah ketika dia awalnya tadi mencoba memulai untuk latihan tenis meja, itu tidak mudah. Jadi dia sering mengalami kegagalan. Tapi yang terpenting adalah tetap berusaha. Jadi jika kita berusaha, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.